Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Semoga tetap semangat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa di dalam hati, mulai. Cukup? Selanjutnya sebelum memulai pembelajaran, Bapak di sini akan absen terlebih dahulu ya. Kita absen. Charles, Jonathan, Dini, anak-anak yang Bapak banggakan, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai vektor. Sebelumnya, di sini ada yang pernah mendengar nggak apa itu vektor sendiri? Coba ya bisa dicari. Selanjutnya, kita harus mengetahui juga kompetensi dasar pembelajaran pada kegiatan hari ini. Kompetensi dasar 3.3, yaitu menerapkan prinsip penjumlahan vektor sebidang, misalnya perpindahan. 4.3, merancang percobaan menemukan resultan vektor sebidang, misalnya perpindahan beserta hasil fisisnya. Indikator pembelajaran kegiatan hari ini, yang pertama, kita dapat membedakan vektor dengan skalar beserta contohnya. Yang kedua, kita dapat menyatakan suatu besaran vektor dengan gambar. Yang selanjutnya, kita dapat menggambarkan penjumlahan dua atau lebih vektor sebidang. Selanjutnya, kita juga dapat menghitung hasil penjumlahan vektor dengan metode grafis. Kemudian, kita dapat menghitung hasil penjumlahan vektor dengan metode grafis poligon. Yang selanjutnya, kita juga dapat menguraikan sebuah vektor dalam bidang datar menjadi dua komponen vektor yang saling tegak lurus. Selanjutnya, menghitung hasil penjumlahan dua atau lebih vektor dengan metode analitis. Yang selanjutnya, menerapkan prinsip penjumlahan vektor di kehidupan sehari-hari, salah satunya perpindahan. Kemudian, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model POI 2WE, Prediction, Observation, Explanation, Elaboration, Write, and Evaluation, peserta didik diharapkan mampu menerapkan prinsip penjumlahan vektor sebidang, misalnya perpindahan, dan merancang percobaan untuk menentukan resultan sebidang, misalnya perpindahan, beserta presentasi hasil dan makna bisnisnya dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin dalam proses pembelajaran, bersikap jujur, percaya diri, dan pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif, berpikir kritis, dan proaktif atau kreatif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Selanjutnya, rencana pembelajaran pada materi vektor ini, jumlah pertemuan yaitu 3 pertemuan. Tiap pertemuan yaitu satu dikali 45 menit, berarti 3 kali 45 menit itu 2 jam 15 menit ya. Rencana penilaian, laporan presentasi dan praktikum, kemudian tes tulis. Submateri pembelajaran yaitu yang pertama, definisi, gambar, notasi, dan kesamaan dua buah vektor. Kemudian penjumlahan vektor secara grafis, metode segitiga, jajar genjang, dan poligon. Yang ketiga, penjumlahan vektor secara analitis. Yang keempat, penerapan operasi penjumlahan vektor pada perpindahan. Rincian materi tiap pertemuan. Pertemuan pertama yaitu definisi gambar, notasi, dan kesamaan dua buah vektor. Dan penjumlahan vektor secara grafis, metode segitiga, jajaran genjang, dan poligon. Pertemuan 2 yaitu penguraian vektor dan penjumlahan vektor secara analitis. Pertemuan 3, penerapan operasi penjumlahan vektor
pada perpindahan. Sumber atau referensi pembelajaran. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita membahas mengenai materi vektor ini, kita berpikir terlebih dahulu mengenai dua orang yang sedang melakukan tarik tambang. Nah, apa sih hubungannya dua orang tersebut yang sedang bermain tarik tambang dengan kaitannya dengan vektor? Boleh ya kita hubungkan antara konsep vektor dengan kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan belajar vektor ya. Tetapi sebelum mempelajari apa itu vektor, Bapak punya pantun terlebih dahulu nih. Panglima datang membawa pesan bagus bagi yang dipertua. Skalar punya besaran, kalau vektor punya besaran dan satuan. Minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai pengukuran. Ada yang masih tahu apa sih itu pengukuran? Baik Charles, masih tahu? Oh bagus Charles. Jadi pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan dengan satuan. Itu. Kemudian besaran fisika terbagi menjadi dua. Jadi besaran fisika terbagi menjadi dua. Yang pertama besaran secara konseptual dan yang kedua secara matematis. Yang konseptual masih ingat terbagi menjadi berapa? Dua juga. Yang pertama besaran turunan, yang kedua besaran pokok. Besaran secara matematis ada berapa? Ada dua juga, yaitu skalar dan vektor. Nah, pada bahasan hari ini kita akan membahas tentang vektor. Vektor. Apa yang dimaksud dengan vektor? Ayo, ada yang tahu? Ya, yang tadi dikatakan dalam pantun juga bahwa vektor itu merupakan suatu besaran yang mempunyai nilai dan arah. Selanjutnya kita akan membahas tentang vektor. Ada yang tahu itu apa vektor? Ya, betul. Vektor merupakan sebuah besaran yang nilai dan arah, sedangkan skalar hanya mempunyai nilai saja. Contoh dari vektor: perpindahan, gerak, percepatan gravitasi, momentum, dan lain-lain. Selanjutnya, dua cara umum menggambarkan besaran vektor. Ada yang tahu? Ya betul. Yang pertama adalah notasi tebal. Notasi panah. Penggambaran dan penulisan notasi vektor. Titik P ini sebagai titik pangkal vektor, sedangkan titik ini sebagai ujung vektor. Tanda panah ini menunjukkan sebagai arah vektor. Besarnya vektor PQ itu menentukan panjang PQ. Panjang PQ ini yaitu menentukan besar atau panjang vektor. Selanjutnya kita akan membahas mengenai
penggambaran dan penulisan notasi vektor. Yang pertama, dua vektor sama jika arah dan besarnya sama. Kita gambarkan ya. Dua vektor sama jika arah dan besarnya sama juga. Sehingga vektor A sama dengan vektor B. Yang kedua, dua vektor dikatakan tidak sama jika pertama, besar sama, arah berbeda. Besarnya sama, tapi arahnya berbeda. Sehingga vektor A tidak sama dengan vektor tidak sama dengan vektor B. Yang kedua, besar tidak sama, arahnya sama. Besarnya tidak sama. Arahnya sama. Ini juga vektor A jadi tidak sama dengan vektor B. Yang ketiga, besar dan arahnya berbeda. Kita gambarkan juga besar dan arahnya berbeda. Sehingga vektor A tidak sama dengan vektor B. Jadi penggambaran dan penulisan notasi vektor ada dua. Yang pertama, dua vektor sama jika arah dan besarnya sama. Sehingga vektor A sama dengan vektor B. Yang kedua, dua vektor dikatakan tidak sama jika besar sama, arah berbeda. Besar tidak sama, arah sama. Besar dan arahnya berbeda. Sehingga vektor A tidak sama dengan vektor B. Nah, anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada pertemuan hari ini materi vektor cukup sampai di sini. Nanti dilanjutkan kembali oleh Ibu Salsabila, Ibu Intan Karlina, dan Ibu Iis Isna. Nah, sebelum kita tutup, kita review kembali materi yang telah disampaikan pada hari ini. Bahwa besaran fisika terbagi menjadi dua, yaitu besaran secara konseptual dan besaran secara matematis. Besaran konseptual terbagi menjadi dua. Yang pertama, besaran turunan dan besaran satuan. Yang kedua, besaran secara matematis, yaitu ada dua juga sama, yaitu besaran vektor dan besaran skala. Nah, untuk adik-adik semuanya, untuk gampang mencerna dan memahami perbedaan vektor dan skala, Bapak punya pantun nih. Panglima datang membawa pesan yang bagus bagi yang dipertua. Skala punya besaran, kalau vektor punya besaran dan satuan. Jadi vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Selanjutnya, penulisan vektor. Penulisan vektor ada dua juga, yaitu notasi panah dan notasi tebal. Kemudian penggambaran dan penulisan notasi vektor ada dua. Yang pertama, dua vektor sama jika arah
dan besarnya sama. Selanjutnya, dua vektor dikatakan tidak sama jika besar sama, arah berbeda. Besar tidak sama, arah sama. Besar dan arahnya berbeda. Sehingga vektor A tidak sama dengan vektor B. Itulah review materi pertemuan pada hari ini. Sebelum Bapak tutup dan akhiri pembelajaran hari ini, Bapak akan mengadakan kuis terlebih dahulu. Kuisnya cuma 10 soal ya. Waktunya 10 menit cukup lah. Cukup 10 menit ya. Boleh baca-baca dulu mengenai review materi pembelajaran hari ini selama 5 menit. Kemudian setelah 5 menit silahkan dikerjakan kuisnya. Gimana anak-anak sekalian? Lancar kuisnya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar ya. Alhamdulillah anak-anak sekalian, pertemuan materi mengenai vektor pada kegiatan hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan dengan materi gerak lurus beraturan. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau salah-salah kata dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan ya anak-anak. Pelajari materi mengenai GLBB. Terima kasih.